Lagi kawan-kawan yang ya. jawaban tadi sendiri jadi kan banyak beban akhirnya ya, melunasi utang rumah, terus belum lagi biaya anak-anak. Seperti apa sih gimana lelahnya dia, apalagi seperti waktu itu bocor kayak cuma ngomong apa ini bos viral kayak gitu. Ya itulah maksudnya. Ini kan sebenarnya kan pendukungnya, maaf ya, saya bilang pendukungnya RO pasti membela RO, pendukungnya Wenda, fansnya Wenda pasti membela Wenda, sehingga ini nggak habis-habis gitu. Ya, saya juga sebenarnya berharapnya bahwa tidak perlulah apa-apa kita sampaikan ke media. Mohon maaf pada abang saya, Bang Minola ya. Jadi kita nggak perlulah ya, maksudnya sampai ke media-media terus gitu. Kasihan juga klien-klien kita gitu. Ya. Dan yang saya lakukan sebenarnya kemarin hak jawab. Sekali lagi hak jawab. Karena apa? Bang Minola yang lebih dulu lah untuk menyampaikan ya. Tapi sebenarnya udah ada komunikasi secara tatap muka nggak sih dengan Pak Minola? Atau udah mencari solusi atau apa gitu? Biar berita atau cerita. Nantilah ya, mungkin setelah ini saya akan coba hubungi beliau lah ya. Bang, yang tadi soal rumah itu dari apa Pak? Yang di media tuh Apa itu? yang tadi Abang jelasin ke saya. Apa itu? Tadi kan Abang sore kan agak pelan. Yang backup dan perihal rumah itu dari kota atau Kemarin kalau nggak salah udah disampaikan tuh di dalam preskon kan, bahwa Wenda tidak pernah mau rumah banyak, hanya satu rumah aja ya kan. Kalaupun ternyata pun tidak ada rumah juga, dia juga bilang di dalam chattingannya kan, saya masih punya rumah di rumah siapa, orang tua ya kan. Artinya klien kami ini bukan orang yang apa ya, wah harta itu, maksud saya ya ada pihak-pihak aja yang membuat itu, yang memframing itu, padahal faktanya nggak begitu jauh gitu ya. Yang dia jaga cuma anak-anak, dan chattingannya ada semua. Bang, di sosmed kan netizen banyak yang bilang juga ini saling sindir Bang RO dan S. Ya iya, emang itu juga yang saya lihat. Tapi maksud saya ya, klien kami pesannya ya gimana jaga supaya anak-anak tidak tahu lah ya. Ini mungkin masih bisa dialihkan, tapi kalau berkepanjangan mau nggak mau kan pasti anaknya akan tahu ya. Jadi kita Tadi kan sempat Abang bilang bahwa Wenda merasa tertekan, nanti ada masanya Wenda akan membuka semuanya. Itu akan menunggu dari sisi anak kah atau dalam waktu dekat ini Bang? ini kalau di pihak nanti akan dibuka, saya kan serahkan semua kepada klien ya. Karena itu sangat privacy dan saya menghormati, dan dia menjaga juga kepentingan anak. Coba dimulai dulu dari kawan-kawan media, tanya ke Ruben deh alasan perceraiannya apa ya. Karena saya tidak mau memperkeruh suasana ya. Yang pasti klien saya cukup bisa disebut sebagai wanita yang kuat ya menghadapi itu, karena saya tahu sendiri kronologi seperti apa gitu ya. Dan dia sampai detik ini tidak mau speak up itu bukan karena dia tidak mau, tapi dia menjaga anak. Sekali lagi, bukan dia takut ya, tapi dia menjaga anak ya. Karena kalau itu sampai seluruh Indonesia tahu juga kan nggak pas juga. Nah, itu yang dijaga. Yang apakah diselingkuhi apa? Oh, nggak tahu, saya ntar aja kalau soal itu ya. Yang pasti Ada penyelewengan Bang, mungkin Bang? apa sih? Nanti tanya ke ya. Bentar ya. Sebentar. Lagi dikonfirmasi. Jadi kalau video call, Ruben video call, klien saya harus juga nih ya. Iya. Biar adil Bang, biar adil. Bang sedikatnya. Aduh, undang-undang ya. Dia Kabarnya ada unsur pidana. yang mana? Kemarin ada Pernyataan siapa? dari pihak sana. Apa itu? Ada unsur pidananya. Di mana? Salah satu yang disebutkan Iya, apa pidana terhadap apa? Sirit. ada tuduhan Tuduhan terhadap siapa? Kebalik. Lo sekarang yang menuduh mempersulit siapa? Menuduh klien kami mempersulit pihak sana. Tuduhannya itu berarti pidana juga dong. Ya, artinya udahlah ya. Kalau dia menuduh klien kami, kenapa kami tidak boleh menuduh klien dia? Kan sama juga. Ya kan? Jadi fair lah. Kalau dia diam, saya diam kan gitu. Dan saya tidak memulai duluan loh, sekali lagi. Udah ada respon belum dari Cina? Sebentar lagi dikoordinasikan. Ini kan kemarin juga dari pihaknya Bang Minola bilang kalau misalkan yang dari pihak Ciwen sendiri kan memiliki penafsiran atau pendapat yang berbeda mengenai fakta isi perjanjian. Terus dia bilang bahwa itu akan bisa mengoreksi pemikiran dari
pihaknya Winola kan, terus itu bisa dibilang bahwa itu melanggar kode etik profesi. Yang Dari mana? Abang Abang sendiri, Yang mana? yang menyindir itu dari pihak Winola kemarin. Abang kemarin bilangnya dia kurang teliti, Kurang teliti baca, dan segala macam, bisa melanggar kode etik profesi kurang dari teliti membaca kesepakatan. soal kesepakatan. Begini ya, kami sebagai advokat dalam menginterpretasikan perjanjian tidak semata-mata hanya apa yang tertulis di perjanjian. Seperti yang tadi Bang Kris sudah jelaskan. Kita harus melihat juga fakta-faktanya, komunikasinya, kesepakatannya, sehingga perjanjian itu dibuat dan ditandatangani. Nah, ini yang kami sarankan coba ditanyakan juga kepada pihak RO oleh kuasa hukumnya. Benar gak ada kesepakatan dulunya bahwa utang-utang tetap dicicil oleh RO, dan itu ada, kami kemarin sudah tampilkan di chat, ya kan, bukti chatnya kami tampilkan, tetap mau dicicil. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kami perlu meluruskan isi perjanjian tersebut di pasal 2, itu jelas menyebutkan memang betul akan diserahkan sepenuhnya. Poinnya 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian ada ayat berikutnya bahwa penguasaan fisiknya akan diserahkan setelah perjanjian ditandatangani. Penguasaan fisiknya. Ini kami meluruskan atas statement kuasa hukum RO yang mana? Yang menyatakan bahwa penyerahannya harus fisik, de facto, dan suratnya atau de jure. Loh, kami hanya menampilkan kemarin di dalam preskon kami bahwa itu isinya hanya penguasaan fisiknya saja yang bisa diserahkan pada saat setelah perjanjian ditandatangani. Lalu kemudian ada pasal lagi berikutnya. Pasal 2 ayat 5 huruf A menyatakan bahwa pihak RO harus dulu melunasi kewajiban-kewajibannya. Jadi pasal ayat itu ditaruh di situ bukan pajangan doang. Itu ada korelasinya begitu loh. Ditambah lagi ada faktanya. Jadi berkesesuaian interpretasi kami. Jadi Itu gini, yang mau kami sampaikan. jadi masalah pembahasan kurang teliti kan, apakah itu hal yang jelek? Saya tanya sama kawan-kawan. Beda ya. Kalau saya, maaf ya, dalam tanda kutip, ngatain orang ya dengan hal-hal yang kotor, merendahkan, wah ini maaf ya, ini bodoh, goblok, ini itu beda ya. Ini kita sampaikan kurang teliti. Kami pun kurang teliti pada saat saya menyampaikan ada satu aset, ya. saya hanya menyampaikan satu aset, padahal ada 2 aset. Itu serempet bibir aja saya lupa. Itu juga saya kurang teliti. Apakah saya dibilang Anda kurang teliti? Saya bilang, wah saya direndahkan nih. Kan nggak pas juga. Janganlah ngancam-ngancam juga. Itu kan juga kita juga bisa bilang loh itu ancaman juga dong ke saya. Kita mau janganlah, udahlah ya. Jadi buat saya kita semua masih koridor. Saya juga sangat menghormati abang saya, Bang Winola. Saya berharap kita sudahi, ya kan, nggak perlu lagi ribut. Kasihan klien-klien kami. Bu Wenda. Ya, ini kita ada teman-teman dari media kangen nih mau dengar statement dari Bu Wenda. Kita balikin ya. Yang pertama, buat teman-teman media, maaf saya nggak bisa hadir, soalnya saya masih ada kerjaan, begitu cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa hukum saya gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik sesuai dengan kesepakatan, karena sekali lagi dan terus-menerus saya selalu memikirkan kasihan dengan anak-anak saya gitu. Terima kasih ya. Maaf nih, saya harus kembali mencari duit lagi. Kalian bisa melihat saya juga lagi live mencari duit. Terima kasih ya. Ci sebentar Ci mengenai pembagian anak itu sendiri seperti apa sih Ci, yang kabarnya tempat katanya ditutup akses olehmu, terus tidak diberikan nafkah, itu seperti apa sih Ci sebetulnya? Udah ya kawan-kawan ya. Sedikit deh. Saya jelasin. Maaf, saya harus nyari duit dulu. Bebannya banyak ya Ci ya. Oke ya kawan-kawan ya. Ya, mari. Terima kasih Pak. Ya. Oke ya, clear ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu juga yang disampaikan oleh sebenarnya yang dimaksud oleh klien kami. Ya. Bang, terakhir dari saya Bang, Ya. mungkin yang tadi disinggung terkait hak dan kewajibannya itu apa aja Bang? Wah banyak bro. Ya, kalau hak dan kewajiban tuh banyak. Ya. Satu aja Bang. Ya banyak lah. Artinya yang saya sampaikan semua tadi itu masing-masing kewajibannya Ruben, kewajibannya Wenda, haknya Ruben, haknya Wenda itu yang tadi kita bahas semuanya itu masalah hak dan kewajiban semua. Ya. Jadi kita mohon doanya aja kepada semua pendukung masing-masing lah, ya, fans masing-masing. Udahlah ya, kita nggak usah perkeruh suasana.
ini menurut saya masih bisa dikomunikasikan, ya, belum suatu hal yang sangat-sangat fatal, ya. Ini hanya miskom aja, dan saya juga berharap saya akan masih bisa komunikasi dengan Bang Minola, ya, gimana pun. Kalau dari kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami secara tim juga memohon maaf kepada rekan-rekan sejawat kami, Bang Minola, ya. Tetapi prinsipnya yang kami sampaikan semua untuk menjaga hak-hak lain kami, ya. Hak dan kewajiban apa sih Bang yang saat Ya, ini makasih. belum Ya, apalagi tercapai? Ya, hak dan kewajiban apa yang sampai saat ini? yang tadi udah dibahas semua itu hak dan kewajiban yang belum tercapai, bro. Jadi ini kita duduk bersama, kita komunikasi lagi supaya hak dan kewajibannya semua bisa tercapai, ya, bisa baik-baik. Ya, yang tadi kita bahas semua itu terkait dengan hak dan kewajiban. Ya, semua tadi itu. Ya. Oke ya, udah ya. Oke ya. Thank you ya. Yuk, kasih.